Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, minggu lalu Pak John sudah berbicara tentang bagaimana pengasuhan anak dalam keluarga supaya hidup mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini kita keluar dari pembicaraan tentang keluarga ya. Terdahulu kita bicara tentang peran ayah, peran ibu, bagaimana anak menghormati orang tua, bagaimana orang tua juga mengasuh anaknya. Tapi hari ini kita keluar, tidak lagi bicara dalam lingkungan keluarga. Sekarang masuk ke lingkungan yang lain, yaitu tempat seseorang bekerja. Ya mungkin pada zaman dahulu kalau bicara tentang hamba masih dalam lingkungan keluarga. Tapi dalam konteks sekarang sudah berhubungan dengan konteks di mana kita berhubungan dengan orang lain yang berbeda dengan keluarga inti kita. Saya akan mengajak kita membaca Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Silakan memperhatikan di bagian firman Tuhannya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Kalau kita memperhatikan dalam konteks bekerja ya, sebagai seorang hamba dalam hal ini bisa diartikan sebagai budak pada masa lampau. Tetapi dalam konteks sekarang ini, hamba bisa diartikan sebagai seorang pekerja, baik pekerja kantoran maupun pekerja yang bekerja pada seorang tuan, seperti asisten rumah tangga, supir dan lain sebagainya ya. Artinya dia mempunyai kedudukan yang lebih rendah, dia mengabdi kepada tuannya, dia bekerja kepada tuannya. Nah, dalam konteks inilah dibicarakan tentang hai hamba-hamba. Kalau kita masuk dalam konsep yang pertama bahwa bekerja, ini adalah suatu mandat budaya yang Allah berikan kepada manusia. Sebetulnya sejak manusia pertama ditempatkan di Taman Eden. Jadi bekerja itu bukan terjadi saat manusia sudah jatuh dalam dosa ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa pun, mandat budaya untuk bekerja sudah diberikan kepada manusia. Sehingga waktu kita lihat misalnya dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, di sana dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu, atau Adam dan Hawa, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya kan secara tidak langsung kita tahu bahwa konsep bekerja, memelihara, mengusahakan taman itu sudah ada di Taman Eden. Dan menariknya, Tuhan tidak hanya menyuruh kita bekerja ya. Dia adalah Tuhan yang bekerja. Ya, dalam konsep penciptaan kita tahu Tuhan bekerja hari pertama sampai hari yang ke-6. Baru hari yang ke-7 beristirahat. Dia menikmati semua ciptaannya. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, terutama pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan menariknya kalau kita perhatikan juga bahwa banyak orang Kristen yang kemudian memisahkan antara rohani dan tidak rohani. Kalau saya bekerja, ini suatu pekerjaan sekuler yang tidak rohani, ini profesional. Tapi kalau saya melayani di gereja, oh ini sesuatu yang rohani. Jadi memisahkan antara pekerjaan dan kehidupan rohani. Sebetulnya kalau kita mau mengartikan pekerjaan, ini bukan hanya sekedar tanggung jawab kita dalam dunia sekuler ya, tapi ini ada hubungannya dalam sikap rohani kita. Jadi ibadah seringkali dianggap hanya terjadi dalam gedung gereja saja. Kita hanya bicara tentang ibadah hari Minggu, padahal sebetulnya hari Senin sampai hari Sabtu itu harus menjadi ibadah, meskipun kita sedang bekerja ya. Nah, meskipun itu sifatnya rutinitas dan pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan gereja. Namun kalau kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Paulus dalam surat Kolose ini, sebetulnya
Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat yang ada di Kolose supaya mereka memaknai aktivitas hari-hari mereka itu pun sebagai suatu pekerjaan yang penting di hadapan Tuhan, sebagai ibadah, sebagai tempat di mana mereka mendemonstrasikan iman mereka kepada dunia ini. Jadi memang kalau kita ibadah di gereja itu sifatnya ibadah tertutup, yang hanya kita sebagai rekan persekutuan yang menikmati dan dengan Tuhan. Tapi kalau kita bekerja, ini terbuka dan dinikmati oleh orang lain. Jangan lupa kita hadir di dunia ini sebagai garam dan terang untuk mewartakan nama Tuhan. Jadi melalui dunia pekerjaan kita bisa mewartakan nama Tuhan melalui sikap hidup kita, teladan yang kita berikan kepada dunia ini. Jadi waktu saya bekerja atau kita semua bekerja, maka kita menyaksikan tentang pekerjaan Tuhan yang sudah bekerja dalam hidup kita, sehingga kita demonstrasikan melalui pekerjaan kita, dan itu menjadi berkat tentunya bagi orang lain dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kalau kita melihat ciri-ciri hamba yang berkenan, terutama dalam pekerjaan mereka kepada Allah, adalah yang pertama, hamba itu mentaati tuannya. Tentu target yang besar bukan hanya tuan, ada tuan yang lebih besar, yaitu Tuhan itu. Jadi mentaati tuannya karena Tuhan, karena takut akan Tuhan. Sehingga dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini. Yang di dunia ini ya, dalam segala hal. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang dalam segala hal. Artinya dalam semuanya, kecuali sesuatu yang berlawanan dengan hukum Tuhan atau kehendak Tuhan. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi kata hamba dalam bagian ini kita perhatikan bahwa menggunakan kata doulos, budak, yaitu seseorang yang waktu bekerja dia menyerahkan diri di bawah kehendak orang lain. Jadi dia berkewajiban untuk melayani tuannya dengan taat. Ya, pada zaman lampau seorang budak tentu dibeli oleh seorang tuan. Hidup dan matinya tergantung tuannya. Tuannya mau jual lagi boleh, atau tuannya mau menyiksa, mau membunuh dia boleh. Itu dalam zaman konteks dahulu. Nah, tentu dalam konteks sekarang berbeda. Tapi pada prinsipnya adalah kehadiran seorang hamba, yaitu untuk melayani Tuhan. Nanti kita akan melihat beberapa hal yang ditunjukkan oleh Alkitab tentang sikap daripada seorang hamba kepada tuannya. Jadi semua hamba Kristen dalam hal ini, atau semua pekerja Kristen, diminta untuk memiliki sikap yang taat kepada otoritas tuannya. Ya, meskipun kadang-kadang tuan yang dilayani itu belum tentu adalah tuan yang menyenangkan hati ya, atau dia bukan seorang Kristen. Kadang-kadang dia bukan tuan yang selalu baik kepada bawahannya. Alkitab berkata juga ada juga tuan yang bengis, tapi mereka harus mentaati. Dan ini suatu prinsip yang ditekankan atau ditegakkan dalam firman Tuhan, atau Allah sendiri yang menegakkannya. Jadi mentaati Tuhan bukan karena kita selalu setuju dengan semua yang dilakukan, tetapi kita sadar bahwa mentaati itu adalah suatu perintah Tuhan, sehingga kita belajar untuk menghayati, mengerjakan kehendak Tuhan. Karena itu kita harus kadang-kadang waktu kita taat menanggung suatu penderitaan ya, karena perbuatan daripada Tuhan yang memang ada Tuhan yang bengis, Tuhan yang jahat. Itu bisa ditampakkan melalui apa yang disampaikan dalam 1 Petrus 2:18-19. Jadi taatlah kepada Tuhanmu meskipun kadang-kadang mereka Tuhan yang bengis. Kalau kita perhatikan otoritas atau kekuasaan manusia, baik kepada, kemarin kita belajar tentang otoritas yang diberikan kepada orang tua, itu daripada Tuhan.
Nah, dalam bagian ini kita juga belajar bahwa otoritas yang dimiliki oleh seorang tuan itu adalah mandat atau delegasi daripada Tuhan itu sendiri. Untuk apa? Untuk menjaga ketertiban, kesejahteraan, untuk menjaga keteraturan dalam pekerjaan itu. Sehingga baik tuan dalam tanda kutip yang ada di rumah maupun tuan yang ada di tempat kerja, termasuk juga tuan yang di dunia pemerintahan, mereka ada di sana karena Tuhan menempatkan dan dengan tujuan supaya menciptakan keteraturan dan semua berjalan dengan baik. Ini pada prinsip dasar ya, bahwa ada tuan yang jahat, tuan yang tidak benar. Nah, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi tugas kita mentaati orang yang menjadi tuan yang mempunyai otoritas di atas kita. Tidak selalu semuanya harus kita taati, karena seperti yang saya juga sampaikan beberapa minggu yang lalu, kalau Tuhan mengajak kita untuk berbuat dosa, kita boleh berkata tidak. Di dalam Roma 13 ayat 1, di sana dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, ini bicara tentang orang yang berada di atas, Tuhan yang menetapkan. Jadi adanya otoritas di dalam suatu pekerjaan, yaitu yang diwakili oleh seorang tuan, itu Tuhan yang menetapkannya. Jadi tentu otoritas yang dimiliki oleh Tuhan bukan untuk dijalankan dengan sembarangan, untuk menginjak-injak atau untuk memuaskan keinginan dia, sesuka hati dia, tetapi harus dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang benar ya. Maka nanti kita akan belajar tentang bagaimana juga sikap tuan-tuan terhadap para hamba-hambanya. Nah, terutama sekarang ini kita bicara tentang sikap hamba kepada tuannya. Jadi hamba hadir untuk melayani Tuhan dan untuk melakukan hal yang benar kepada tuannya. Maka kita bisa melihat dalam bagian ini ketaatan seorang hamba atau budak didasari dengan 3 sikap penting. Nanti kita akan melihat bagaimana sikap menyenangkan hati tuannya, sikap hati yang tulus, sikap takut akan Tuhan. Jadi 3 sikap ini adalah suatu sikap yang penting waktu kita bekerja. Yang pertama, tentu seorang hamba sebagai wujud daripada ketaatan, ada suatu sikap yang menyenangkan hati tuannya. Dalam bagian yang kita baca ayat yang ke-22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia. Menyenangkan hati manusia salah atau tidak? Tidak salah ya. Masa kita datang ke kantor kita membuat bos kita marah? Sengaja-sengaja kita membuat bos kita menjadi jengkel dengan kita? Tidak. Ya harusnya sebagai pelayan yang baik, pekerja yang baik, wujud daripada ketaatan kita mau menyenangkan hati dia. Tapi memang dengan catatan jangan hanya menyenangkan hatinya saja. Karena memang sebagai seorang pelayan, dia harus hadir untuk menyenangkan hati tuannya. Tapi bukan hanya sekedar saya yang penting hati tuan saya senang, tidak. Menyenangkan di sini berarti membawa sukacita, kesenangan, bahkan tidak menimbulkan suatu kekecewaan, kemarahan. Jadi ada suatu sikap yang baik terhadap tuannya. Jadi seorang pekerja yang baik tentu tidak hanya bekerja demi kepentingannya sendiri, tetapi ia juga bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan tuannya dan menyenangkan hati tuannya. Nah, maka waktu kita bekerja harus ingat kita memang bekerja untuk Tuhan kita. Kita mau mensukseskan apa yang menjadi rencana atau target, visi misi daripada Tuhan kita. Jadi jangan sampai kita mempunyai keinginan tersendiri, kepentingan tersendiri, sehingga apa yang menjadi kepentingan Tuhan kita tidak layani, tapi kita hadir hanya untuk melayani kepentingan diri kita.
Nah, dalam bagian ini kita belajar kepada Tuhan Yesus ya, yaitu Kristus adalah hamba Allah. Dia datang ke dalam dunia ini ya memang untuk melayani Allah, menyenangkan hati Allah. Sehingga dikatakan dia yang setara dengan Allah, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, kemudian taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa tujuan dia? Apa fokusnya dia? Tujuan dia, fokusnya dia adalah untuk mengerjakan pekerjaan Bapa dan menyenangkan hati Bapa. Nah, ini hamba yang sejati ya. Tuhan Yesus tidak mempunyai visi misi tersendiri atau keinginan tersendiri. Maka waktu kita melihat perumpamaan di dalam Alkitab, misalnya secara sekilas, tidak usah dibaca, saya akan menerangkannya. Di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 10, itu bicara tentang perumpamaan tentang tuan dan hamba. Jadi dikatakan di sana, setelah hamba itu pulang membajak atau mengembalakan ternak milik tuannya, waktu dia pulang, apakah tuannya langsung berkata, ayo hambaku, kamu tentu sudah lelah, ayo kamu makan, karena kamu sudah capek. Apakah tuannya langsung berkata seperti itu? Tidak. Dikatakan dalam bagian itu, justru dia meminta pelayannya itu, atau hambanya itu, untuk menyediakan makanan bagi tuannya. Sehingga dia perlu mengikat pinggangnya, melayani makan dan minum tuannya terlebih dahulu. Apakah tuannya harus berkata terima kasih karena kamu mengerjakan hal yang terbaik dalam pekerjaanmu? Dikatakan tidak. Justru hamba itu berkata bahwa dia adalah hamba yang tidak berguna. Dia memandang bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu sudah patut karena dia adalah seorang hamba. Ya memang ini konteks zaman dahulu. Tapi artinya bahwa seorang hamba hadir tidak melampaui otoritas atau kepemilikan daripada tuannya. Jadi nggak mentang-mentang merasa dia sendiri melakukan semuanya ya. Dia semaunya. Oh bos, saya udah bekerja ini. Oh saya makan ya bos. Jadi dia atau dia yang memerintah sesuatu kepada bos ya, tidak. Justru di sini dikatakan dia berkata bahwa dia hanya hamba yang tidak berguna. Dia memang patut mengerjakan tugas dia yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Sebab dia adalah seorang hamba. Jadi menyenangkan hati Tuhan ini beda dengan istilah asal bos senang ya. Menyenangkan hati Tuhan, ya memang kita melakukan sesuatu seharusnya dengan wujud sikap taat, kita menyenangkan dengan melakukan tugas yang baik. Nah, kalau orang asal bos senang, biasanya dia melakukan yang penting bosnya senang. Dan kadang-kadang dia membicarakan sesuatu yang mungkin bukan yang real, tapi dia bicarakan kepada bosnya seakan-akan ini sesuatu yang real supaya bosnya senang. Atau dia menjelek-jelekan orang lain kalau di pekerjaan tim yang lain, sehingga bos memandang kepada dia, senang kepada dia. Bukan maksud demikian. Tapi dalam bagian ini ada suatu sikap tunduk, taat, melayani, melakukan hal yang terbaik, sehingga bosnya memang merasa puas. Ya, kalau bos merasa puas dengan apa yang kita kerjakan, pasti dia senang. Jadi dalam hal ini waktu kita bekerja, maka usahakanlah membuat bos kita bahagia ya, senang. Karena apa? Bukan karena kita pintar menjilat, hanya menyenangkan hati dia, tapi karena kita disiplin, kita bekerja keras, kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan benar. Bahkan kita tidak membuang-buang waktu kita, karena tantangan dunia pekerjaan sekarang ini adalah membuang-buang waktu. Karena apa? Karena sosial media, karena game online, ya kan? Atau kalau tempat pekerjaan saya yang dulu, karena ngerumpi, sedikit-sedikit ngerumpi. Nah, kalau sekarang mungkin sedikit-sedikit main game atau sedikit-sedikit chat, memakai sosial media dan sebagainya. Jadi
membuang-buang waktu mendatangkan apa? Kerugian. Dalam hal ini, kehadiran kita pun dalam suatu pekerjaan kita harus menjaga nama baik Tuhan kita, menjaga nama yang baik perusahaan kita. Istilah yang sering kita pakai, orang pakai adalah jangan meludah di mana tempat kita bekerja. Jangan menjelek-jelekan, jangan berbuat jahat terhadap bos kita. Dan sikap yang berikutnya adalah sikap hati yang tulus. Jadi seorang hamba dalam bagian ini dituntut untuk memiliki sikap hati yang tulus. Kalau tadi menyenangkan hati ya. Kata tulus itu menunjukkan sikap murah hati, menunjukkan juga kesetiaan dengan segenap hati. Artinya apa yang dilakukan itu tidak dibuat-buat. Antara ucapan dan perbuatan itu sesuai dengan hati dan sesuai perilakunya. Jadi dia tulus melayani Tuhannya. Dia tidak merasa terpaksa, dia tidak merasa bahwa di balik apa yang dia kerjakan ada motivasi yang jahat daripada bosnya. Jadi dalam bagian ini ya kita harus berpikir ya, apakah selama ini saya bekerja dengan hati yang tulus atau dengan terpaksa atau pikir yang macam-macam. Jadi jagalah hati kita dengan hati yang tulus, bekerjalah dengan hati yang tulus, bukan hanya dengan apa istilahnya lip service atau mencari muka hanya untuk menyenangkan manusia saja. Jadi ada tulus hati di sana. Ketulusan dalam bekerja itu sangat penting ya. Banyak orang yang tidak tulus bekerja dan itu menimbulkan masalah juga dalam dunia pekerjaan. Sehingga tulus hati itu bisa terlihat dari sikap ya. Bahkan bisa dilihat dari apa yang dia perbuat. Ada orang yang di depan bosnya baik sekali, yang mulutnya juga manis sekali, tetapi di belakang bos ya dia bisa mengata-ngatai, dia bisa bersikap jahat. Nah ini sesuatu masalah kalau hal itu terjadi. Ya saya rasa kita yang bekerja kita paham tentang hal ini. Saya dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan sepatu di Bandung. Waktu kami meeting ya laporannya mulus-mulus semua, baik-baik semua, luar biasa semua. Tapi waktu semua berjalan kemudian timbul masalah. Ya kenapa? Karena orang hanya mau menyenangkan bos di depan mata. Tapi realitanya ya kemudian terkuak satu persatu. Ada yang mengambil uang, ada yang mengganti merek. Jadi itu seringkali terjadi dalam dunia pekerjaan. Kalau kita memperhatikan dalam perumpamaan tentang talenta, ini mungkin menjadi gambaran ya, bahwa ada seorang yang dikasih 1 talenta, ada yang beri 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Yang 1 talenta dia katakan dia takut karena tuannya itu jahat. Dia itu menuai di mana dia tidak menabur. Kemudian dia itu memungut di mana dia tidak menanam, dikatakan. Jadi ada suatu ketakutan, ada suatu pikiran yang jahat. Dalam kata lain, enak sekali bos saya, dia menitipkan kepada saya 1 talenta, lalu dia pergi, nanti dia datang, dia minta keuntungan. Seperti itu kan. Jadi yang 1 talenta ini menguburkan talenta itu. Tidak dikurangi, tapi dikuburkan. Lalu tidak mendapatkan hasil apa-apa. Yang dapat 2 talenta, dia pergi menjalankannya, lalu mendapatkan 2 kali ini. Ya, mendapatkan 2 juga ya, sehingga menjadi 4 dari 2 yang dia terima. Yang 5 dia lipatkan menjadi 10. Jadi tuannya menjadi rasa untung karena pekerja ini bekerja dengan benar. Ya kadang-kadang kita berpikir kita bisa netral. Oh saya tidak merugikan bos saya, tapi saya tidak mendatangkan untung juga bagi bos saya. Jadi saya santai-santai saja. Atau saya menyembunyikan apa yang
diberikan bos saya kepada saya. Nah, ini sikap yang tidak benar juga. Dalam bagian ini, ya kita dituntut untuk memiliki hati yang tulus, melakukan tugas tanggung jawab kita dengan suatu semangat, dengan suatu sukacita, bahkan dengan suatu tanggung jawab yang besar. Bukan hanya memandang kepada bos saya, tapi juga memandang kepada Tuhan. Karena di sini saya bekerja, ya memang secara manusiawi saya bekerja kepada Tuhan saya yang dunia ini, tapi secara rohani saya bekerja kepada Tuhan yang adalah Tuhan saya yang sesungguhnya. Jadi tanggung jawab adalah sesuatu hal yang istimewa. Kalau kita diberikan tanggung jawab, kerjakan dengan benar, jalankan dengan baik, karena semuanya itu mempunyai nilai yang besar. Maka kesetiaan kita harus kita tunjukkan dengan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi berikutnya ada sikap takut akan Tuhan. Sehingga, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Jadi takut dalam hal ini kita menghormati Tuhan. Ada rasa takut, ada rasa hormat. Bukan hanya mau menyenangkan bos kita, tapi karena saya tahu ada bos yang lebih besar, yaitu Tuhan itu sendiri. Bos kadang-kadang tidak selalu melihat apa yang kita kerjakan. Ya, bos kadang-kadang tidak selalu adil. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan, kita melihat bahwa ya Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu adil. Ya Tuhan tidak pernah melupakan dan membiarkan, bahkan matanya tidak pernah terpejam. Jadi dasar dari sikap taat kita bukan hanya sekedar untuk menyenangkan Tuhan, bukan hanya karena saya ini memang tulus hati, ya, saya mau berbuat dengan baik apa yang saya harus kerjakan, tapi jauh daripada itu karena memang ini suatu rasa takut saya kepada Tuhan, rasa hormat. Sehingga waktu kita bekerja tidak diawasi pun tidak mengapa kan? Karena saya mau hormat kepada Tuhan yang selalu mengawasi saya dimanapun saya berada. Kadang-kadang bicara tentang uang, kepercayaan diberikan, atau tanggung jawab yang lain. Kalau kita tidak takut Tuhan, bisa saja kita salah gunakan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menjaga kepercayaan itu dengan baik dan benar. Karena kita tahu kita bukan hanya mau menyenangkan atasan dunia ini, melainkan mau menyenangkan atasan di surga sana. Jadi waktu kita bekerja, jalankan tanggung jawab kita dengan baik. Jalankan tanggung jawab kita dengan memandang kepada Tuhan. Sehingga berikutnya kita bisa memperhatikan, waktu kita bekerja, kerjakanlah semuanya itu dengan totalitas, atau mengerjakan totalitas seperti untuk Tuhan. Ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita perbuat, jangan cepat mengeluh, menggerutu, marah. Ya, kerjakan, perbuatlah dengan segenap hati. Segenap hati bisa diartikan artinya sepenuh hati, totalitas, sebaik mungkin. Kenapa harus begitu? Karena yang saya lakukan ini mentalitasnya adalah karena untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan dikatakan. Karena untuk Tuhan. Jika kita bekerja untuk seorang presiden, ya, apakah kita bekerja berani dengan sembarangan? Saya pikir waktu kita tahu, oh ini pekerjaan dari presiden, kita akan ekstra, ya, bekerja lebih daripada yang seharusnya. Kita tidak mungkin bekerja dengan sembarangan untuk presiden. Kita akan berusaha melakukan hal yang sebaik mungkin, yang terbaik. Kalau bisa, tidak ada yang bisa menandingi. Sangat memuaskan dia. Ya, saya memiliki seorang teman yang seringkali datang ke istana, ya. Dia katakan, kalau presiden berkata ganti karpet, meskipun masih baru,
tetap harus diganti karena ini suatu perintah. Nah, dulu pernah presiden sebelumnya suka lukisan, dia bilang ganti, maka semua harus mengikuti ganti sesuai dengan keinginan presiden yang baru. Suatu saat dia suka satu kursi yang susah mencarinya, cari Jakarta nggak ketemu, cari di daerah lain nggak ketemu. Akhirnya mereka membuat grup sesama pejabat, lalu ketemulah kursi itu satu-satunya ada di Bali. Dari Bali kursi itu diterbangkan ke Jakarta. Kenapa mereka berusaha melakukan hal itu? Karena ini perintah presiden. Ya, dengan kata lain, mereka harus melakukan itu dengan totalitas, ya, nggak boleh sembarangan. Nggak apa-apa, Pak Presiden ini nggak ada di Jakarta. Ya udah nggak apa-apa Pak, bisa nggak kursi yang lain? Nggak berani mereka katakan seperti itu. Jadi mereka harus berusaha sebaik mungkin. Nah, pada bagian ini kita mengerti bahwa Paulus mengajak kita berpikir, waktu kita bekerja untuk Tuhan, kita bukan hanya sekedar, oh saya sudah selesai mengerjakan untuk bos saya sudah menyenangkan dia, saya sudah melakukan hal yang terbaik bagi dia. Tapi kemudian waktu kita ukur ini untuk Tuhan, apa itu sudah selesai atau tidak, sudah pas atau tidak. Ya kadang-kadang yang pas menurut kita belum tentu ini pas sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Maka waktu kita bekerja, angkatlah mata dan hati kita kepada Tuhan. Karena bos kita itu bukan hanya bos di dunia ini. Bos kita adalah bos, yaitu Tuhan surgawi kita. Dikatakan Yesus adalah Tuhannya, ya. Dialah Tuhan kita. Maka waktu kita bekerja dengan Tuhan yang lebih besar itu, apakah kita berani sembarangan setengah-setengah? Saya rasa kita mulai berpikir bahwa nggak boleh saya sembarangan. Ini sesuatu yang tidak pantas saya lakukan bagi dia, karena dia sangat mulia, dia sangat berlayak mendapatkan hal yang terbaik. Bagian yang berikutnya kita bisa melihat memang kita bekerja untuk satu sisi untuk Tuhan, tapi satu sisi juga untuk manusia. Ya, kita bisa memandang dua hal ini waktu kita bekerja. Berikutnya kita memahami bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu adil, ya. Kadang-kadang waktu kita bekerja, kita banyak pertimbangan dan pertimbangan. Tapi waktu kita tahu Tuhan itu adil, maka kita tidak akan terlalu banyak pertimbangan. Kita akan melakukan hal-hal yang benar, yang terbaik, yang totalitas. Karena dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia tidak pernah tidak adil. Bahkan dia tidak pernah lalai melupakan hamba-hambanya yang baik, ya, dan yang setia. Kita melihat dalam perumpamaan tentang talenta itu, kepada yang bekerja dengan sungguh-sungguh, yang melipat gandakan talenta itu, dia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini kepada dua orang yang menjalankan tugasnya, dia memuji mereka. Tetapi yang kepada satu, dia berkata, dia adalah hamba yang malas, dan dia hamba yang jahat. Jadi manusia terkadang mungkin bisa lalai, lupa, bahkan tidak adil. Tetapi Tuhan itu tidaklah demikian. Tuhan tidak pernah lalai, dan Tuhan tidak pernah tidak adil terhadap jerih payah kita. Dia tidak pernah melupakan. Karena itu saya percaya bahwa jerih payah kita apapun tidak pernah sia-sia. Maka waktu kita melakukan pekerjaan kita, pelayanan apapun yang kita kerjakan, kalau orientasinya kepada Tuhan, maka kita akan tahu bahwa kita akan
menerima yang terbaik daripada Dia. Jadi orientasi kita jangan hanya kepada manusia, jangan hanya kepada pujian, jangan hanya kepada uang, dan jangan hanya kepada jabatan. Meskipun itu akan menjadi bonus kalau kita memang benar-benar melakukan hal yang terbaik, ya. Target orang seringkali pujian, uang, jabatan, hal-hal yang materi yang kita dapat dalam dunia ini. Ya, saya sebetulnya akhir-akhir ini banyak sekali talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Waktu saya sekolah teologi, saya hanya minta talenta diberi kemampuan bermain musik. Ya memang Tuhan berikan, lalu melalui bermain musik itu saya bisa membayar uang kuliah saya. Tapi makin kesini saya sedikit bisa untuk edit video, lalu untuk website saya juga mulai bisa seperti itu. Ya bukan karena saya pernah sekolah di bidang itu, tapi saya merasa saya mau belajar, dan saya mau belajar. Jadi fokus saya bukan hanya sekedar bicara tentang apa yang saya dapat dari ini, tidak. Apa yang bisa kita lakukan supaya ini terjadi suatu pengembangan. Dengan sendirinya, dari apa yang kita kerjakan pasti ada hasilnya, ya. Dengan sendirinya. Yang penting kita bekerja keras, sungguh-sungguh, hasil itu akan datang kemudian. Jadi tidak perlu mengejar hasilnya dulu yang tampak, tapi kerjakan sungguh-sungguh. Ingat Tuhan itu adil. Maka saya sebut ada dimensi tentang dua keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan yang pertama, ya tentu Tuhan memberi upah. Dia tidak akan mungkin melupakan, melalaikan orang yang sudah bekerja dengan baik. Di sini kita bisa melihat bahwa upah sejati kita peroleh daripada Tuhan, yaitu Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan sejati dan kita adalah hamba-hambanya. Ya kita menjadi hamba Kristus tentunya waktu kita tahu bahwa Kristus sudah membeli kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya, sehingga kita semua yang terisap, yang percaya kepada Dia, kita semua adalah hamba-hamba Kristus. Nah, sebagai hamba-hamba Kristus, semua kita bekerja bagi Dia, melakukan tugas tanggung jawab kita untuk hormat kemuliaan namanya. Jadi semua yang kita lakukan ini, ya kita lakukan karena Kristus, untuk Kristus. Dan kita tahu bahwa upahnya adalah dari Dia. Dan keadilan Dia wujudkan melalui Dia sebagai bos yang sejati. Dia memberi upah. Nah, tidak ada manusia yang bisa menjamin kita untuk memberi upah yang sejati kepada kita. Minggu yang lalu saya khotbah di satu kantor. Ada yang purna tugas, saya berkata, mungkin waktu kita berpikir, saya purna tugas lalu habis, tidak dapat gaji lagi. Ya saya katakan bahwa kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan akan terus mengalirkan gajinya atau upahnya kepada orang yang bersandar kepada Dia. Jadi siapa yang menjamin hidup kita sesungguhnya? Bukan bos kita, yaitu Tuhan. Siapa memberi upah kepada kita sesungguhnya? Ya mungkin bos kita, tapi bos kita sebagai alat di tangan Tuhan. Maka bekerjalah sungguh-sungguh karena Tuhan memberi upah. Itu keadilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, supaya kita tahu bahwa ada Tuhan yang memperhitungkan apa yang kita kerjakan. Berikutnya, dimensi tentang keadilan Tuhan. Nah, Tuhan memberi keadilan berupa sebetulnya penghakiman atau penghukuman, ya, bagi mereka yang tidak taat. Jadi waktu orang bekerja sungguh-sungguh dengan benar, ada upahnya. Tapi kalau orang bekerja secara sembarangan, apalagi bekerja dengan jahat, ingat, dikatakan ayat 25, siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang muka. Jadi ada suatu penghukuman, ya. Tuhan adalah Tuhan yang adil, ingat. Dia tidak memandang muka atau pilih kasih. Yang Pak John sampaikan, tidak pandang bulu. Jadi siapa yang berbuat salah akan menerima hukuman, siapa yang berbuat benar akan menerima upahnya. Jadi Tuhan tidak pernah memandang bulu. Dia hakim yang adil. Maka hindarilah kecurangan. Hindarilah perbuatan yang jahat. Hindarilah tindakan-tindakan berbuat kemalasan di tempat kerja.
Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Bagi yang diperlakukan adil, ya bersyukurlah, karena mungkin Tuhan yang bekerja pada hati bos kita. Tapi bagi yang bertindak secara tidak adil, Tuhan akan membalas dengan cara yang sempurna. Mata Tuhan tidak pernah buta, Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah tertidur. Dia pemelihara, Dia penjaga, dan Dia setia kepada semua orang. Bahkan Dia menghukum orang-orang yang berbuat salah. Sebagai aplikasi untuk kita terapkan, saya ingin supaya kita mengingat bahwa waktu kita hadir dalam dunia pekerjaan, ingat, pekerjaan adalah dunia pelayanan kita. Secara sederhana, di pekerjaan itulah kita membawa mimbar kita. Sebagai seorang pekerja yang hadir, bukan hanya menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Allah. Maka kita harus taat, kita harus menyenangkan hati Tuhan kita, kita harus jujur dan berintegritas dalam pekerjaan kita. Waktu kita bekerja, kita jangan bekerja dengan sembarangan atau malas-malasan atau tanpa tanggung jawab. Ya, bekerjalah dengan segenap hati, dengan motivasi yang benar, dengan hati yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan kita yang sejati. Dan waktu kita bekerja, ingatlah selalu bahwa jerih payah tidak sia-sia. Ada upah. Mungkin tidak selalu sekarang, mungkin nanti, atau lebih besar lagi upah kita akan menanti di surga. Yang penting kita sudah lakukan tugas tanggung jawab kita tidak menyesal karena kita melalaikan atau melupakan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa.